Halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Prema. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi atau mengedukasi kalian mengenai kelainan kromosom pada manusia. Nah, jadi kelainan kromosom pada manusia yang akan saya share kepada kalian atau yang akan saya bagikan yaitu adalah sindrom Klinefelter. Nah, jadi sindrom Klinefelter ini adalah salah satu kelainan kromosom dari sekian banyak kelainan kromosom yang ada. Nah, jadi sindrom Klinefelter ini adalah di mana sindrom Klinefelter itu merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Nah, di mana dengan adanya salinan kromosom X tambahan ini itu mengakibatkan laki-laki yang lahir dengan sindrom Klinefelter ini akan memiliki beberapa karakteristik perempuan seperti itu. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi sindrom Klinefelter ini itu juga biasa disebut dengan sebagai sindrom 47XXY atau sindrom XXY. Nah, di mana sindrom ini merupakan sebuah sekumpulan gejala atau yang biasa kita sebut dengan sindrom yang disebabkan oleh adanya 2 atau lebih kromosom X pada laki-laki. Nah, di mana gejala yang ditimbulkan dari sindrom Klinefelter ini adalah di mana infertilisasi atau gejala yang paling umum terjadi atau gejala utama itu adalah infertilisasi dan ukuran testis yang lebih kecil daripada ukuran biasanya. Selain itu, gejala lain dari sindrom Klinefelter ini itu di mana yang sangat sulit terlihat itu adalah, dan juga banyak sekali orang tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya mengidap atau memiliki sindrom Klinefelter ini. Adapun gejala-gejala tersebut adalah di mana otot yang lebih lemah, kemudian badan yang lebih tinggi, kemudian koordinasi motorik yang lebih buruk, rambut pada badan itu lebih sedikit, terdapat pertumbuhan payudara, dan juga rendahnya minat terhadap seks seperti itu. Nah, dimana seringkali hanya pada saat pubertas gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu bisa terlihat. Selain itu, gejala lain juga biasanya ditemukan pada sindrom Klinefelter ini adalah di mana kecerdasan atau kesulitan membaca dan juga kesulitan dalam berbicara seringkali ditemukan pada sindrom Klinefelter ini. Nah, gejala biasanya lebih parah jika ada 3 atau lebih kromosom X yang ditemukan pada laki-laki. Seperti contohnya adalah sindrom 48XXXY dan juga sindrom 49XXXY. Baik, kita lanjutkan. Jadi sindrom Klinefelter ini biasanya terjadi secara acak. Nah, kehamilan pada usia tua cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi melahirkan anak yang mengidap sindrom Klinefelter ini. Nah, jadi sindrom Klinefelter ini itu tidak diturunkan dari orang tua ke anaknya. Tetapi mekanisme dasar dari sindrom Klinefelter ini adalah di mana melibatkan setidaknya 1 kromosom X tambahan terhadap kromosom Y, sehingga jumlah kromosomnya itu melebihi total jumlah kromosom biasanya, yaitu 46 kromosom. Nah, untuk mengetahui diagnosa atau mengetahui seseorang itu mengidap sindrom Klinefelter ini biasanya dilakukan sebuah tes, yaitu tes gen kariotip. Baik, kita lanjutkan. Jadi mengenai obat yang dapat mengobati sindrom Klinefelter ini, sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat mengobati sindrom Klinefelter ini. Tetapi sejumlah perawatan dapat membantu, yaitu berupa terapi fisik, terapi bicara dan bahasa, konseling, dan juga penyesuaian metode pendidikan. Kemudian terapi penyulihan androgen dapat digunakan pada mereka yang memiliki level hormon testosteron yang lebih rendah pada laki-laki umumnya.
Kemudian payudara yang membesar itu dapat diangkat dengan pembedahan. Kemudian sekitar setengah dari laki-laki dengan sindrom Klinefelter ini masih dapat memiliki keturunan dengan bantuan teknologi reproduksi saat ini seperti bayi tabung. Tetapi praktik tersebut cenderung mahal dan juga tidak bebas dari yang namanya resiko seperti itu. Kemudian laki-laki dengan sindrom Klinefelter ini dapat memiliki resiko kanker payudara lebih tinggi daripada laki-laki normal pada umumnya, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan. Orang dengan kondisi sindrom Klinefelter ini itu masih memiliki usia harapan hidup yang normal. Baik, jadi lebih jelasnya bagaimanakah sebenarnya bentuk kromosom orang normal dengan kromosom orang yang mengidap dengan sindrom Klinefelter ini. Jadi kalian bisa lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar yang saya share di video ini. Jadi bisa dilihat pada gambar tersebut orang normal itu memiliki kromosom hanya 46 kromosom. Tetapi orang dengan Klinefelter atau sindrom Klinefelter ini cenderung memiliki jumlah kromosom X lebih banyak daripada laki-laki normal seperti itu. Jadi kromosom X ini biasanya pada sindrom Klinefelter itu ditemukan terdapat dua sindrom kromosom X, yaitu XXY, dan apabila seperti yang saya jelaskan tadi memiliki gejala yang lebih parah, itu biasanya ditemukan kromosom X itu lebih banyak. Itu biasanya ditemukan pada sindrom 48XXXY dan juga sindrom 49XXXXY. Nah, selanjutnya itu sindrom Klinefelter ini adalah salah satu gangguan kromosom yang paling umum terjadi pada 1 hingga 1000 kelahiran laki-laki di dunia, di mana sindrom ini itu diberi nama dari seorang endokrinologi yang bernama Harry Klinefelter, di mana ia mengidentifikasi gejala-gejala pada tahun 1940-an.